Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya Dr. Dwi Swasana Rahmat, ST MMSI dengan NIDN 0315 039 002 atau dengan NUPTK 464 77 68 66 913 0292. Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri. Video ini dibuat dalam bagian proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisa numerik dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan merumpun mata kuliah di bidang sains dan matematika. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang aktif dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran dilakukan secara 16 minggu dan dirancang untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara student center learning, di mana pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar serta pemahaman konsep-konsep analisa numerik. Konsep pembelajaran. Dalam konsep pembelajaran itu sendiri, belajar untuk mengetahui atau learning to know, belajar untuk berbuat atau learning to do, atau belajar untuk menjadi learning to be, dan belajar untuk hidup bersama learning to live together. Serta model pembelajaran terintegrasi. Yang pertama, belajar mandiri atau self learning, belajar terstruktur atau structure learning. Yang ketiga adalah belajar social learning, belajar sambil bekerja, learning while working. Deskripsi mata kuliah itu sendiri adalah menitikberatkan pada pendefinisian dan penjelasan mengenai metode-metode numerik yang berkaitan dengan pengaplikasian pada berbagai permasalahan seperti pencarian solusi, persamaan nonlinier, masalah regresi, aproksimasi nilai turunan, dan integral di suatu titik. Juga berkaitan dengan persamaan diferensial biasa serta memahami kemungkinan munculnya galat dan analisis yang dikarenakan penggunaan metode numerik. Untuk capaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan, terdapat 3 utama dalam pencapaiannya. Yang pertama, sikap, itu diwakili dengan S, pengetahuan diwakili dengan P, K atau keputusan dalam keterampilan untuk mencapai goal yang diinginkan. Serta capaian pembelajaran kelulusan itu ada CPL 03, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. CPL 07 adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis terhadap informasi atau data dan implikasi dari suatu keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan di bidang analisa numerik dalam capaian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 033, mengetahui pengertian dan perbedaan antara solusi perhitungan matematis menggunakan metode analitik
dan metode numerik mengetahui sebab akibat timbulnya galat atau error representasi pemakaian metode numerik. Yang kedua, CPMK 034 mengetahui solusi permasalahan persamaan non-linear dengan menggunakan metode dissection, regularity, Newton-Raphson, secant, dan fixed point interaction. CPMK 071 yaitu mengetahui solusi permasalahan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, matrix inverse, iterasi Jacobs, dan iterasi Gauss-Seidel. Nah, selanjutnya CPMK 07 mengetahui solusi permasalahan integrasi numerik dengan menggunakan metode trapezoida, Simpson 1/3, Simpson 3/8, dan metode composite Simpson. Nah, CPMK 07 mahasiswa mengetahui solusi permasalahan diferensial numerik dengan menggunakan metode Euler, When, Runge, Kutta, dan finite difference. Nah, dalam suatu aspek penilaian terdapat komponen terdiri dari absensi 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Dalam hal ini nilai range dan keterangan itu sendiri dari nilai A adalah nilai yang mendapatkan 8 lebih besar dari 80. Sedangkan A-min adalah range dari 78 sampai dengan 80. Sedangkan B+, 72 sampai dengan 76. Dengan nilai B adalah 68 sampai dengan 72. B-min 64 sampai 68. C+, 60 sampai 64. C 56 sampai dengan 60, D 45 sampai dengan 56, sedangkan E adalah nilai yang tidak lulus ataupun gagal. Nah, untuk tahapan selanjutnya dapat menyimak video pembelajaran mata kuliah analisa numerik secara tatap muka sebagai bagian dari syarat sertifikasi dosen. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua akan membahas analisa numerik tentang hampiran dan galat. Ya. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas yang namanya outline-nya itu ada di angka signifikan yang berisikan aturan penulisan angka signifikan. Yang kedua ada akurasi dan presisi terkait dari definisi akurat, definisi presisi, contoh kasus. Yang ketiga pendekatan dan kesalahan. Di situ ada kesalahan bawaan, kesalahan pemotongan, kesalahan pembulatan. Yang keempat adalah hampiran dan Taylor. Oke. Dalam hal ini ada angka bena atau signifikan figur, di mana angka bena merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Nama lain dari angka bena adalah nilai signifikan atau angka penting. Ketika angka signifikan digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung pada alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. Nah, dalam hal ini ada contohnya yaitu speedometer yang biasa kalian gunakan adalah speedometer ya. Nah, mempunyai angka 3 angka bena yaitu 48,7 untuk kecepatannya. Yang kedua odometer mempunyai 7 angka bena yaitu 87324,85. Nah, mengenai aturan tulisan angka signifikan, setiap angka yang tidak 0 merupakan angka signifikan. Contohnya itu memiliki 2 angka signifikan 9 dan 1, dan 123,45 memiliki 5 angka signifikan.
1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya angka-angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka signifikan. Contoh yaitu 2,08. Yang ini ya, memiliki 4 angka signifikan yaitu 2, 0, 0, dan 8. Nah, yang ketiga angka 0 terakhir di sebelah kanan, koma desimal, merupakan angka signifikan seperti 10,070, memiliki 5 angka signifikan. Selanjutnya angka 0 di sebelah kiri dari angka pertama bukan 0 merupakan angka tak signifikan. Contohnya 0,0008 memiliki 1 angka signifikan yaitu 8. Yang terakhir adalah 0 yang terdapat di ujung dari deret angka dan di sebelah kiri dari koma desimal dapat atau tidak dapat menjadi angka yang signifikan. Nah, selanjutnya itu akurasi dan presisi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, industri rekayasa, dan statistik, akurasi suatu sistem pengukuran adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Kepresisian dari suatu sistem pengukuran disebut juga dengan reproduksi atau pengulangan atau repeatability. Adalah sejauh mana pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama. Sebuah sistem pengukuran dapat akurat dan tepat, atau akurat tetapi tidak tepat, atau tepat tetapi tidak akurat, atau tidak tepat dan tidak akurat. Jadi dia mungkin ada angkanya yang mendekati atau yang jauh ya. Jadi untuk mengetahui tingkat akurasinya ya. Nah, kayak misalkan kalian suatu contoh kayak kalian mendapatkan nilai itu tidak 100% akurasi dan presisi. Di sini dapat diperhatikan dari hasil tembakan ya. Tembakan 4 orang sebagai berikut. Yang pertama adalah A, ini akurasinya di tengah ya. Yang B, dia mendekati titik tengah. Yang ketiga, dia menyebar tapi ada yang di titik tengah. Yang keempat itu menyebar tapi menjauh dari titik tengah. Nah, ilustrasi di atas digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara akurasi dan presisi. Dalam ilustrasi ini, pengukuran berulang diibaratkan dengan peluru yang ditembakkan ke target lingkaran sebanyak 5 kali. Ya. Nah, di sini gambar tadi bisa terlihat ya dari ABCD. Nah, akurasi menggambarkan kedekatan lubang peluru dengan pusat sasaran. Nah, inilah ketepatannya ya. Nah, lubang peluru yang lebih dekat dengan pusat sasaran dianggap lebih akurat. Jadi yang mana? Yang ini ya. Yang ini yang mendekati, ataupun yang ini, dua ini ya. Kalau yang A otomatis semuanya mendekati titik pusaran. Nah, semakin dekat sistem pengukuran terhadap nilai yang diterima, sistem dianggap lebih akurat. Jika beberapa kali peluru ditembakkan, presisi adalah ukuran kedekatan dari masing-masing lubang peluru dalam kumpulan tersebut. Semakin menyempit kumpulan peluru tersebut, sistem dianggap semakin presisi. Nah, ini dia. Presisi itu lubangnya ini. Ya. Nah, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan hasil tembakan 4 orang tersebut: A, presisi dan akurat; yang B, presisi tetapi tidak akurat; yang C, akurat tetapi tidak presisi. Ya, presisi itu lingkarannya ya, dia tidak berdiri di lingkaran. Yang D, tidak akurat dan tidak presisi, menyebar, karena dia harus masuk ke dalam lingkaran itu. Nah, selanjutnya nilai presisi mengacu pada jumlah angka yang signifikan ya, yang digunakan dan sebaran bacaan berulang pada alat ukur. Nah, penggunaan alat ukur penggaris dan jangka sorong akan mempunyai perbedaan nilai presisi. Jangka sorong memiliki presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris. Nah, nilai akurat dan akurasi mengacu pada dekatnya nilai pendekatan yang dihasilkan dengan acuan tadi eksak. Nah, misalkan nilai eksak diketahui setengah 1/2,
sedangkan hasil pendekatan itu 0,50001. Maka hasil ini dikatakan akurat bila toleransinya 10 sampai 4. Dari keadaan akurasi dan presisi ini akan muncul apa yang dinamakan kesalahan atau galat ataupun error. Ya. Nah, dalam analisis numerik yang penyelesaiannya dihitung menggunakan nilai-nilai pendekatan, error menjadi hal yang sangat penting dan diperhatikan. Nah, selanjutnya itu pendekatan dan kesalahan. Masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan metode analitik maupun metode numerik. Teknik numerik menghasilkan penyelesaian atau taksiran atau hampiran atau aproksimasi yang dekat dengan penyelesaian analitik yang dengan eksak. Nah, ketidaksesuaian angka hasil analitik atau eksak dengan hasil secara numerik disebut dengan galat atau error yang tadi ya. Nah, kayak tadi contohnya itu kita mencari 100%. Nah, tapi yang kita peroleh pas olah 99%, berarti errornya adalah 100%. Nah, besarnya kesalahan atau suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif disebut kesalahan absolut. Ya, absolut itu berarti kuantitatif, berarti angka. Nah, besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif disebut dengan kesalahan relatif. Relatif itu berarti berbentuk persen. Nah, kesalahan numerik adalah kesalahan yang timbul karena adanya proses pendekatan. Nah, kesalahan numerik terjadi karena yang pertama kesalahan bawaan atau inherence error adalah kesalahan data yang ditimbulkan karena adanya kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan pencatatan atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Yang kedua, kesalahan pembulatan atau traction error adalah kesalahan terjadi karena adanya pembulatan. Nah, ini sebagai contoh adalah 314. Nah, 314 2857 143 maka dibulatkan adalah 314. Nah, kesalahan yang ketiga adalah kesalahan pemotongan traction error yang sama dengan yang kedua, tetapi kesalahan ini ditimbulkan pada saat dilakukan pengukuran jumlah angka yang signifikan. Nah, dalam hal ini ada contoh di kehidupan sehari-hari. Budi membeli kabel listrik sepanjang 30 meter dan sebuah toko dari sebuah toko alat elektronik. Setelah sampai di rumah, Budi mengukur kabel yang dibeli ini menggunakan meteran gulung, ya, meteran gulung yang biasa kalian pakai. Nah, dan ternyata panjangnya itu hanya 29,97 nih secara fisiknya ya. Nah, berapa kesalahan absolut dan kesalahan relatif hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi? Nah, cara penyelesaiannya itu adalah yang pertama, X aksennya itu adalah 30 meter. Ya tadi ya, di sini bisa diperoleh 30 meter. Nah, di sini 30 berarti X aksennya 30 ya, aslinya yang dibeli. Nah, sedangkan hasil pengukuran fisik adalah 29,97 meter. Ya. Nah, tadi kita mengukur nih kesalahan absolut. Nah, error itu diwakili dengan error ya. Error adalah X aksen dikurang X. Berarti kan 30 dikurangi 29,97. Nah, berarti inilah kesalahan dari si absolutnya. Nah, kalau untuk si kesalahan relatif di sini kita ingin tahu nih kesalahan yang tadi kita ambil 0,003 yang kesalahan yang tadi kita masukkan. Nah, dibagi dengan X aksen tadi. Nah, untuk ini kan ekuivalensi errornya ya. Nah, ekuivalensi itu sendiri yaitu 0,03 per 30 dikali 100%. Maka kesalahan relatif itu sendiri adalah 1%. Itu contoh yang pertama. Nah, untuk contoh kedua, pengukuran panjang jembatan, pengukuran jembatan dan pensil memberikan hasil 999 cm dan 9 cm. Nah, apabila panjang yang benar eksak adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung kesalahan dari absolut dan relatif. Nah, penyelesaiannya itu ya adalah kesalahan absolutnya tadi sama
X aksen dikurang X, berarti 10.000 dikurang 99 tadi. Ya, ini hasil pengukuran ya. Berarti kesalahan absolutnya itu adalah 1%. Nah, sedang itu yang jembatan. Sedangkan yang pensil itu errornya itu X aksen dikurang X, berarti 10 dikurang 9, itu tadi 10 ini dikurang 9, maka 1 meter. Ya. Nah, untuk kesalahan relatif sama dengan yang contoh sebelumnya, contoh pertama, yaitu 1/10.000 dikali 100%, maka kesalahan dari relatif adalah 0,01%. Sedangkan pensil yaitu 1/10, ini ya 1/10 selisihnya tadi dikali 100%, maka itu 10%. Ya. Nah, kedua kesalahan yaitu sama ya, 1 cm, tetapi kesalahan relatif pensil itu jauh lebih besar. Nah, itu kita melihat dari tingkat ininya ya, dimensinya yang digunakan alat ukurnya. Nah, di sini ada analisa galat. Analisa galat itu merupakan hal penting dalam analisa numerik. Galat berkaitan dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi eksaknya. Semakin kecil galat, semakin dekat solusi hampiran terhadap solusi eksaknya. Atau dengan kata lain, semakin teliti solusi numerik yang diperoleh. Galat dalam metode numerik disebabkan oleh dua hal, yaitu galat pembulatan atau round of error dan galat pemotongan transaction error. Secara matematis, jika X adalah solusi hampiran dan X0 adalah solusi eksak, galat dinyatakan sebagai berikut ya formulanya. Error X0 dikurangi X. Nah, selanjutnya itu adalah galat mutlak, menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Galat dapat bernilai positif atau negatif, itu tadi. Nah, kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekadar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dan nilai perkiraan. Nilai perkiraan berarti nilai dari si yang kita perhitungkan di lapangan. Nah, galat relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya. Ini rumusnya sama ya dengan yang tadi. Jadi nilai error yang diterima sebelumnya berapa, nilai error yang diterima tadi absolut atau relatif dikali 100%. Semakin kecil kesalahan relatif, maka nilai perkiraannya pun yang diperoleh akan semakin baik. Selanjutnya analisa galat. Nah, akan tetapi dalam metode numerik kita tidak mengetahui nilai sejatinya, sehingga sulit untuk mendapatkan galat relatif. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, galat dibandingkan dengan nilai hampiran. Nah, sebagai contoh tadi ini yang relatif ya. Nah, ini untuk mengetahui di mana nilai pada waktu PE. Misalnya kalian datanya banyak nih. Nah, di sini selisihnya yaitu selisih nilai pendekatan. Nah, selanjutnya pada pelaksanaan komputasi, tanda galat bernilai positif dan negatif tidak dipedulikan. Yang penting adalah apakah nilai mutlaknya lebih kecil dari toleransi. Nanti ada ambang batasnya ya. Jadi suatu nilai pasti ada ambang batasnya yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada perhitungan yang berulang, komputasi itu diulang sampai nilai itu errornya itu tidak boleh lebih kecil dari yang diterima. Nah, perhitungan akan mendapatkan hasil yang benar sampai paling sedikit nilai KN. Datanya bisa banyak nih, kayak kalau data 10 atau 20, nah ini bisa diperhitungkan. Nah, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, ada yang tanyakan? Yang contoh 1 itu nilai absolutnya gimana cara hitungnya? Absolutnya? Iya. Oke, jadi gini, ini kan ada pemeriksaan MRI yang terkait dengan tumor otak ya. Nah, dalam hal ini di sini adalah gambar tumor otak asli dari hasil citra yang kita dapatkan dari pemeriksaan. Nah, dari hal ini kita peroleh nih. Ini menggunakan viewer, kayak kalau mungkin dari kalian biasanya kayak kalian buat apa, buka file gambar, berarti kan pakai pen ataupun pakai galeri yang lainnya. Nah, ini kalau untuk MRI itu khusus namanya picture. Nah,
Tadi untuk menentukan tadi ya. Nah, menentukan tadi. Nah, berarti kan dia ada nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu sendiri kita tetapkan dengan sebutan adalah ground truth. Nah, dalam hal ini penelitian ini menggunakan 3 metode: outsup, kontradiktif, dan hybrid adalah penggabungan dari keduanya. Nah, dari hal ini kita peroleh nih. Nah, ini adalah perhitungan error absolut yang tadi ya. Nah, sinkronis yang tadi yang berwarna merah, yang ini, ya, di sini bernilai 357. Nah, sedangkan dari kontur aktif pengukuran itu tadi, kontur aktif tadi, ya ini yang ada lingkaran kuningnya ya, di objeknya. Nah, di sini bernilai 108. Nah, sedangkan mikrodicomnya sendiri yang tadi menggunakan viewer tadi adalah 691, sedangkan si outsup di sini 209, ditunjukkan dengan gambar 4. Nah, sedangkan hybrid penggabungan dari outsup dan mikrodicom. Nah, itu sendiri nanti penggabungan yang di sini ada didapatkan warna hijau, ya. Nah, tadi kan pendekatan absolut ya. Nah, kita berdasarkan rumus yang tadi sudah disampaikan. Nah, sinkronis itu sendiri sudah dapat ya, berarti kita tinggal kurangi. Nah, ini nilai ambang batasnya yang sudah ditetapkan. Berarti 651 hasil pengurangan tadi absolutnya, karena dia berupa nilai eksak ya. Nah, sedangkan si mikrodicom dia kan tadi disampaikan berupa ada yang positif dan negatif ya, galat errornya. Jadi si mikrodicom 691 dikurang ini ya, gitu. Nah, di sini minus 331 ya. 1 nih, 1 ya. Nah, sedangkan untuk si outsup, nah ini sendiri. Nah, dia 300 dikurangi dari ini berarti 118. Nah, sedangkan si hybrid ini 357 dikurangi 340 ya, berarti bernilai 17. Maka didapatkan untuk perhitungan algoritma yang digunakan yang mendekati dari yang tidak besar errornya itu adalah hybrid gitu. Nah, mungkin ada yang lagi ditanyakan? Yang perhitungan relatif ini. Oh, relatif? Oke, baik. Untuk perhitungan relatif itu sendiri sama dengan yang tadi, nilai ambang batasnya sudah ditetapkan 357 untuk ground truth, 108 untuk kontradiktif, mikrodicom untuk 694 atau 1 ya, sorry. Nah, sedangkan outsup itu 209 dan 340 untuk hybrid. Nah, kalau relatif dia akan menghasilkan bentuk persen ya. Di sini untuk kontradiktif minus 182%, untuk mikrodicom ada 91 ya, ini gambarnya kurang ini, mohon maaf. Sedangkan untuk outsup yaitu 11%, sedangkan untuk hybrid di sini hanya 5%. Nah, dalam hal ini metode numerik akan melakukan perhitungan terhadap nilai ambang batas yang diterima. Nah, kita ingin tahu nih pencapaiannya berapa sih persentase yang diperoleh. Nah, nilai ground truth-nya, kontradiktif, mikrodicom, outsup dan hybrid memiliki nilai dasar. Maka diperoleh untuk metode numerik dari masing-masing metode. Yang pertama kontradiktif sangat tinggi ya, error tinggi berarti ya, 282%, mikrodicom 194%, sedangkan outsup 59%. Nah, yang mendekati 100% itu adalah hybrid. Nah, maka dalam hal ini metode numerik ini sangat tepat digunakan untuk mengukur tingkat error pada suatu citra pemeriksaan. Nah, oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Oke. Cukup sekian pertemuan kedua hari ini. Saya akhiri. Terima kasih.